tidak selamanya mereka menjadi anak-anak. Ada nilai edukasi juga ketika kita membawa anak ke kampus ya. Harus ada pasangan yang siaga, itu penting sekali. Dan ini adalah hadiah dari Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Irama Fuad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh teman-teman yang mengkoordinir kegiatan Irama Fuad ini. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang 3 hal penting, yaitu dosen, bekerja, dan anak. Nah, ini cukup menarik. Saya akan berbagi tips bagaimana kemudian sebagai dosen, kemudian memastikan juga tugas-tugas sebagai dosen dan juga anak-anaknya memastikannya bisa berjalan dengan baik, baik menyangkut pendidikannya, menyangkut asupan gizinya, kesehatannya, dan sebagainya. Bahwa dalam pandangan saya, dosen adalah sebagai tugas kebangsaan, sebagai amanah. Kita sebagai masyarakat bangsa, kita bertanggung jawab untuk mencerdaskan generasi muda, dalam hal ini mahasiswa. Tapi di sisi yang lain juga anak adalah aset bangsa yang juga sama pentingnya sebagai aset bangsa, sebagai regenerasi kebangsaan. Sehingga bagaimana kemudian 2 hal ini bisa dikondisikan dengan baik, tugas sebagai dosen tetap berjalan dan tugas sebagai kepala keluarga ataupun orang tua bisa memastikan dengan baik, bisa berjalan dua-duanya. Dan selama ini pengalaman dengan rekan-rekan yang di tempat kerja saya yang juga sangat variatif, ada yang bekerja sambil membawa anaknya di kantor. Selama ini baik-baik saja. Hanya saja mungkin ada hal yang berbeda, bagaimana orang tua membawa anaknya yang bekerja di kampus ya. Khususnya kalau bagi dosen-dosen yang tidak memiliki tugas tambahan, saya kira ini lebih fleksibel dan lebih mudah untuk mensituasikan proses perkuliahan dan tugas-tugas untuk mendampingi anak ya. Tetapi khusus untuk dosen-dosen yang memiliki tugas tambahan, nah ini juga perlu manajemen hati yang cukup ya. Dalam hal ini adalah mengelola perasaan, kesabaran ini sedang diuji. Dan yang paling penting adalah komunikasi dengan atasan. Khususnya bagi dosen-dosen yang memiliki tugas tambahan, yang paling penting itu adalah komunikasi dengan atasan dan kolega sesama dosen ataupun di lingkup teman-teman yang memiliki tugas tambahan, sehingga segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugas pengambilan keputusan, khususnya bagi dosen yang memiliki tugas tambahan sambil bekerja dan mengurus anak, bisa berjalan dengan maksimal. Umumnya bahwa pimpinan kami di fakultas di tempat saya bekerja sangat kooperatif, sangat memahami betul dengan satu pesan, sepanjang tugas-tugas yang menjadi tupoksinya dijalankan dengan baik, tidak ada masalah. Tentu pengalaman bekerja sambil membawa ini memang rasanya kalau bahasa adigiumnya itu mungkin ada pahitnya, juga ada manis-manisnya. Rasa pahitnya adalah kita sedang diuji dalam artian bahwa mungkin waktu kita sangat terbatas, kita disibukkan dengan mendampingi putra dan putri kita ya, baik menyangkut apalagi dengan pembelajaran pandemi saat ini, mendampingi mereka untuk mengerjakan tugas-tugas ya,
tugas-tugas di sekolah, kemudian mengantar mereka juga bagi sekolah yang sudah melangsungkan pembelajaran tatap muka dengan dengan pembatasan yang dengan tetap memperhatikan protokol COVID di beberapa sekolah. Tentu ini juga dengan persetujuan wali siswa. Ini juga membutuhkan manajemen waktu bagi seorang dosen untuk tetap memastikan tugas sebagai dosen dan tugas sebagai orang tua itu bisa berjalan beriringan. Anak-anak dosen kemudian ada di fakultas ya selama ini justru menjadi bisa kita kategorikan bahwa ada baiknya, sebab dengan situasi pandemi yang serba terbatas ini, dengan kehadiran anak-anak dosen di fakultas menjadi mereka berinteraksi sesama anak-anak juga, sehingga ini juga ada sisi baiknya. Jadi anak-anak tidak terkungkung di rumah, tapi dengan di kampus bersama dengan teman-teman yang lain, ya, khususnya ada anak-anak dosen yang sudah usia SD, kemudian ada yang masih di bawah umur 5 tahun juga saling bercengkrama sesama anak-anak. Ini juga ada sisi dampak positifnya. Dampak negatifnya ya saya kira selama ini sepanjang orang tua memperhatikan kebutuhan anaknya di kampus, di fakultas, tidak akan menimbulkan riuh yang begitu mengganggu sesama dosen atau kolega di ruangan. Jadi saya lihat, termasuk pengalaman saya pribadi, saya harus berjalan ilmu psikologi saya dengan melihat anak sudah mulai gelisah, maka saya bisa mengalihkan perhatian anak-anak dengan mengajak mereka untuk keluar membeli jajan. Kemudian khususnya anak saya yang paling sulung biasanya juga sudah bisa menggunakan HP, ya dialihkan perhatiannya dengan memberikan mereka HP untuk mereka menonton sesuatu atau kartun-kartun. Ini juga salah satu cara kiat-kiat kami sebagai, khususnya saya pribadi sebagai yang selalu membawa 3 anak di kampus untuk bisa berjalan dengan baik. Ini khususnya kalau ada jadwal ujian di kampus ini, saya sangat beruntung sekali yang anak saya yang paling sulung itu usianya 9 tahun, saat ini sudah kelas 2. Kemudian yang kedua itu yang laki-laki usianya 7 tahun, sudah kelas 1. Kemudian yang paling kecil ini usianya 4,3 tahun. Sehingga ini juga bagaimana mensituasikan ini dengan situasi pandemi ini. Saya kira sangat ada dampak positifnya juga dengan tidak adanya pembelajaran tatap muka, sehingga anak-anak bisa dibawa di kampus beserta dengan orang tuanya. Nah, khusus yang sudah belajar tatap muka, nah ini juga dosen yang khususnya saya harus kejar-kejaran ya di kampus dulu, kemudian mengantar mereka ke sekolah, kemudian jam 7 sudah berangkat ke sekolah, kemudian kalau ada urusan, ada mahasiswa yang ujian, kemudian ada urusan-urusan penting, saya ke kampus menyelesaikan urusan di kampus. Kalau sudah selesai jam pulangnya mereka, saya akan menjemput lagi mereka. Jadi saya kira di sini sisi ujiannya, ya, sisi ujian kesabarannya itu bagaimana kita menghabiskan waktu di jalan dengan jarak tempuh kurang lebih 45 menit dengan jarak kurang lebih 19 kilo, ya lumayan juga sisi ujiannya di sana, kesabarannya di sana. Tapi sepanjang kita ikhlas dan menjalaninya dengan sabar, kita jadikan itu sebagai ibadah, insya Allah akan terasa ringan. Bekerja dengan membawa anak di kampus bagi saya juga bukan tanpa alasan. Ya, alasannya adalah juga sangat baik menurut saya. Yang pertama adalah ibu atau istri saya yang saat ini lagi melanjutkan pendidikan di luar negeri, sehingga
saya sebagai dosen dan sekaligus juga kepala keluarga harus memberikan dukungan penuh. Ibaratnya kalau sudah maju pantang untuk mundur kembali. Kalau sudah ada pengumuman, sudah diketahui oleh orang lain untuk lanjut studi kemudian mundur, itu menjadi bukan pantangan yang bisa menjadi suatu kemunduran bagi saya. Juga ini juga menjadi satu keteladanan saya kira, bahwa pesannya bahwa kita sebagai dosen kalau ada pasangan misalnya yang ingin melanjutkan studi atau untuk bekerja di tempat yang lain, saya kira tidak perlu menjadikan anak sebagai beban, malah bagi saya ya jadikan itu sebagai lahan untuk mendapatkan pahala. Jadi ibaratnya kita berdakwah adalah untuk mendapatkan pahala. Ini umpama. Tapi kalau dengan mendidik anak, kita tidak perlu jauh-jauh mendapatkan pahala. Saya kira cukup kita mendidik anak, menjaga anak dengan baik. Saya kira itu akan dinilai pahala. Apalagi anak itu dalam pandangan Islam perlu kita pastikan pendidikannya, kemudian kesehatannya, kebahagiaannya, kemudian hak-hak untuk mendapatkan pendidikannya, dan yang terpenting juga adalah untuk mendapatkan cinta kasih dari orang tuanya. Pimpinan-pimpinan kami di fakultas khususnya kami memahami betul, khususnya dosen-dosen yang bekerja sambil membawa anak di kampus selama ini, mensupport, sebab itu adalah bagian dari menciptakan fakultas yang ramah anak. Ya. Kemudian bagaimana tips-tips membawa di fakultas? Kalau misalnya tips-tips yang ya selama ini saya kira yang terpenting itu adalah sebelum berangkat ke kampus paling tidak anak-anak sudah sarapan terlebih dahulu. Ya, ini pengalaman saya, sehingga anak-anak lebih tenang berada di kampus dalam 3-4 jam ke depan. Anak-anak relatif lebih tenang. Kemudian kita juga memastikan bahwa kalau sudah bunyi azan, itu menjadi tanda bahwa waktunya anak-anak lagi untuk makan siang atau untuk membelikan jajanan mereka sesuai dengan keinginan anak-anak. Sepanjang kebutuhan anak-anak pada saat dibawa di kampus dipenuhi, saya kira anak-anak yang dibawa di kampus juga tidak akan menjadi satu gangguan bagi kolega atau dosen-dosen yang lain dalam bekerja. Justru menjadi hiburan saya lihat. Khususnya bagi dosen-dosen yang masih belum memiliki pasangan, saya perhatikan kadang menimang-nimang sambil menina bobokan. Ini menjadi satu inspirasi atau menjadi satu edukasi mereka untuk cepat-cepat juga mendapatkan pasangan. Saya kira saya lihat beberapa dosen muda, khususnya yang ibu-ibu dosen biasanya sangat dekat dengan anak-anak. Ini juga memberikan satu hiburan tersendiri di tengah-tengah kesibukan, ya, melaksanakan tugas-tugas kampus, melakukan pengajaran dan kegiatan-kegiatan lain, menjadi satu hiburan. Malahan saya melihat juga tenaga teknik, khususnya ibu kabak kami kebetulan perempuan, sangat dekat sekali dengan anak-anak. Ya, termasuk anak-anak saya kalau ada biasanya kalau ada jajanan, biasanya beberapa kali memberikan jajanan kepada anak-anak. Bukan hanya anak saya saja, termasuk anak-anak yang lain juga memberikan perhatian. Ini juga menjadi satu pengalaman tersendiri. Intinya bahwa anak-anak adalah aset dan tidak selamanya mereka menjadi anak-anak akan tumbuh dewasa dan tidak selamanya mereka akan dibawa di kampus. Saya kira walaupun ini tidak dibahasakan, sudah memahami betul semua yang ada di kampus, termasuk saya pribadi juga. Melalui kesempatan ini mohon saya dimaklumi dengan segala keterbatasan dengan membawa anak, juga mewakili teman-teman yang lain yang setelah membawa anak di fakultas, mohon dipahami. Dan saya kira akan menjadi satu cerita tersendiri di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kebersamaan di fakultas tetap berjalan, yang kita pertahankan selama ini, tidak ada miskomunikasi, tidak menjadikan anak sebagai satu hal yang mengganggu, malah yang menjadi hal yang merekatkan kita, yang menghibur kita.
Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada bahasa saya yang salah, yang menyinggung perasaan, itu adalah semata-mata kesalahan saya sebagai hamba Allah yang penuh dengan kelemahan. Kalau ada baiknya itu semata-mata dari hasil bacaan dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Berjumpa lagi dengan Irama Fuad. Indahnya Ramadan bersama Fuad. Perkenalkan, saya Lisa Aisyah Rashid. Kemudian ini Maryam, si bayi lucu yang lumayan rewel. Jadi saya salah satu dosen di program studi sejarah peradaban Islam. Jadi saya ingin berbagi sedikit tentang seperti apa pengalaman saya bekerja sambil membawa bayi ke kampus, kemudian apakah fakultas ini sudah ramah anak atau tidak, kemudian tips-tips. Jadi saya juga akan berbagi tips bagaimana apa yang harus kita siapkan sebelum ke kampus ketika membawa baby ya, karena ketika kita sudah di kampus agak repot ya kalau kita balik lagi ada yang ketinggalan, apalagi kalau lupa makanannya kan kasihan babynya. Jadi selama ada baby saya ke kampus asik-asik aja ya sebenarnya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada kendala, dan pimpinan juga sangat mengerti kondisi para dosen, khususnya dosen perempuan yang ada anak kecil. Jadi kalau rapat kadang kami terlambat dimaklumi, membawa anak dalam ruang rapat juga diperbolehkan, bahkan anak kami dalam ruang rapat juga ribut ya, pimpinan tidak marah atau apa, tidak sekalipun. Itulah syukurnya kami ya. Jadi sebenarnya ada nilai edukasi juga ketika kita membawa anak ke kampus ya. Artinya kita memperkenalkan sejak dini kepada anak kita apa sebenarnya pekerjaan kita. Biarkan mereka mengetahui apa aktivitas orang tuanya gitu ya. Mengenai ramah anak nggak sih fakultas di IAIN Manado, khususnya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Karena kan ya gimana ya bawa anak, apalagi kalau yang ASI eksklusif, gimana kita ini ya ngasih neneknya, nggak mungkin dong ya di depan bapak-bapak kemudian kita kasih nenek, kan lucu ya. Nah alhamdulillah kebetulan kabak kami pengertian sekali karena kebetulan kabak kami itu perempuan. Jadi di ruang dosen ada ruangan khusus untuk ibu-ibu menyusui. Jadi disekat ya, ada ruangan sendiri, ruang sholat untuk dosen perempuan sekaligus bisa dibilang ruang untuk ruang private untuk ibu menyusui. Gitu. Mau sholat pun sambil anak kita di samping bisa, karena disatukan ya tempatnya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Hanya saja karena masih COVID, jadi kami masih berhati-hati. Jadi datangnya ya nggak setiap hari. Gitu. Nah, tipsnya supaya anak itu tetap nyaman ya, artinya kita kerja sambil tetap memperhatikan anak kita. Jadi kualitas tidurnya, makannya itu tetap diperhatikan. Jadi tipsnya yang pertama, ketika ibu-ibu yang seperti saya ya bekerja di luar rumah yang kebetulan kantornya ramah anak, tipsnya yang pertama ketika berangkat jangan lupa bekal si anak bayi ya, si babynya, apalagi yang mulai empasi. Jadi bawa bekalnya, buburnya, kemudian bagi yang tidak ASI eksklusif jangan dilupa susunya harus dibawa, karena kan biasa anak tuh ketika mau tidur harus nyusu dulu kan, harus nyusu. Nah kalau nggak dibawa itu agak repot kalau dilupain, dan ibunya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau si anak dia kenyang, suasana hatinya enak, itu kita bisa ngapain aja, mau ngajar bisa, ngikut rapat bisa, sambil gendong si baby gitu ya. Yang selanjutnya popoknya. Seharian kita di kampus terus nggak bawa popok itu nggak
lucu ya, nggak lucu. Apalagi kalau dia pup misalnya, jadi harus sediain popoknya. Jadi yang pertama tadi bekalnya, kemudian popoknya. Kalau ada tisu, bawa tisu, itu penting. Karena ketika mereka makan atau mengganti popok itu diperlukan. Tuh, kemudian yang berikut, bawa pakaian cadangan. Bawa pakaian cadangan, termasuk kalau mau bawa bedongnya ya silahkan dibawa. Hanya buat jaga-jaga aja gitu. Itu cerita seputar pengalaman saya bekerja di Fuad sambil membawa bayi. Jadi sekian, sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Tetap bersama Irama Fuad, indahnya Ramadan bersama Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan Rendra akan menceritakan beberapa hal mengenai bekerja bersama atau bekerja membawa anak di IAIN Manado, khususnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke, yang pertama, gimana pengalamannya bekerja sambil membawa anak ya di Fuad ini? Kalau yang saya rasakan sebagai pegawai baru, Fuad ini ya cukup ramah ya dengan anak seperti itu, dengan anak dan juga dengan ibu-ibu yang bekerja membawa anak seperti itu. Jadi kalau dari atasan sendiri itu tidak ada penolakan seperti itu. Jadi beberapa teman saya ketika mereka tahu saya upload bekerja membawa anak, itu beberapa ada yang bercerita kalau di kampus mereka itu ada yang walaupun tidak melarang ya, karena kan sekarang kampus ramah anak dan perempuan itu juga dikampanyekan di kampus-kampus yang ada di Indonesia seperti itu. Akan tetapi biasanya pegawai-pegawai lain atau dari pimpinan itu merasa bahwa anak itu mengganggu pekerjaan si ibu seperti itu, sehingga para ibu yang membawa anak itu merasa tidak nyaman kalau mereka membawa anak. Akan tetapi kalau di Fuad tidak seperti itu, karena dari teman-teman dosen yang lain, kemudian juga para tendiknya, pegawai-pegawai yang lain itu sangat ramah sekali kepada ibu-ibu dan juga anak ini seperti itu. Kemudian jadi pengalaman saya kalau membawa anak ya baik-baik saja seperti itu. Cuman ya memang kita tidak bisa maksimal ya dalam bekerja, karena di sisi lain anak kan kadang-kadang dia moodnya tidak bisa diatur. Jadi ketika ada pekerjaan yang melibatkan kita dalam apa namanya bekerja, jadi kalau anaknya rewel, jadi kita mau tidak mau harus menenangkan anaknya dulu seperti itu. Mungkin tidak maksimalnya seperti itu, akan tetapi kalau tugas-tugas pokoknya insya Allah bisa terlaksanakan. Kemudian tentang Fuad yang ramah anak ini khususnya di IAIN Manado sendiri ya, kemarin pegawai baru di sosialisasi LP2M dikatakan bahwa Ibu Direktur PSGA sangat mendukung sekali kampus IAIN Manado ini menjadi kampus yang ramah anak dan perempuan seperti itu. Jadi beberapa peraturannya memang tadi tidak ada yang memberatkan perempuan yang membawa anak seperti itu. Jadi kita bisa mengasuh anak kita sekaligus bekerja. Dan di Fuad ini juga seperti yang saya ceritakan tadi, tidak ada penolakan, kemudian tidak ada pandangan yang sebelah mata dari pemimpinnya, kemudian juga dari dekannya, dari para wakil dekannya dan pegawai-pegawai lain mengenai kami para ibu-ibu yang membawa anak seperti itu. Kemudian tips-tips untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang bekerja membawa anak. Yang pertama, kita harus sabar ya. Karena anak-anak itu kan seperti ini, tingkahnya lucu, menggemaskan, sekaligus kalau dia sedang rewel-rewelnya ya seperti itu, membuat kita bingung.
kita yang pertama harus sabar, kemudian memastikan bahwa ketika kita bekerja, anak kita dalam kondisi yang sehat seperti itu. Jangan sampai kita mementingkan pekerjaan kemudian membawa anak bekerja sementara anaknya dalam kondisi yang tidak sehat seperti itu. Kemudian yang kedua, kita memang harus mau rempong ya istilahnya, bawa ini itu, bawa makanannya, bawa pampers, bawa baju dan lain sebagainya. Demi kelancaran pekerjaan dan demi kelancaran dan kenyamanan si anak. Kemudian tips yang lain, harus ada pasangan yang siaga, itu penting sekali. Karena pengalaman saya di sini, saya kan ada ayahnya, kami kebetulan berdua di prodi yang sama, sehingga anak ini juga kalau saya ada pekerjaan gantian sama ayahnya, begitu pula sebaliknya kalau ayahnya ada pekerjaan bergantian dengan saya. Nah, bagi para ibu-ibu atau bapak-bapak yang pasangannya tidak di sini, paling tidak pasangannya harus siaga. Nanti kalau anaknya ada apa-apa, pasangannya bisa ke sini, bapaknya atau ibunya bisa ke sini untuk mengambil alih anaknya yang sedang rewel seperti itu. Nah, itu sekian dari kami berdua. Rendra mau senyum? Senyum dong. Aduh, beginilah wajah Rendra ya. Memang dia selalu serius dalam segala hal. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurmanita. Ini anak saya, namanya Muhammad Ibrahim Zikrawan. Nah, ini panggilannya Zikra. Oke, di sini Mama mau share pengalaman Mama ketika bawa Zikra ke kantor. Nah, kalau Mama bawa Zikra biasanya pagi-pagi itu udah ruwet ya. Udah semua disiapin, mulai dari makanan, tempat mandi, pakaiannya, semuanya disiapin sebelum mau berangkat ke kantor. Nah, biasanya Papa sudah ingatin kalau jangan lupa pagi-pagi sudah bangun ya, jangan sampai telat. Kalau udah telat, habis di omel Papa. Tapi alhamdulillah selama ini kita bangun pagi ya sayang. Iya. Jadi ketika kalau di kantor biasanya Zikra kalau lagi senang main, maunya main. Apalagi sekarang nih teman-teman, Zikra lagi senang jalan. Jadi maunya jalan-jalan terus, maunya keluar ya, bawa pakai sendal. Iya, pakai sendal. Terus mau lihat pemandangan biasanya kalau di luar. Jadi Mama biasanya harus extra hati-hati jaganya lagi, nggak kayak biasanya. Soalnya kalau udah jalan itu sudah aktif ya, udah aktif. Terus kalau mau makan, Mama biasanya udah nyiapin makanan Zikra ya? Iya, udah Mama. Iya, Zikra udah Mama, udah bawa nasi yang udah dibuat sama Mama ya. Terus bawa apa lagi? Kalau misalnya nggak sempat, Mama biasanya bawa yang instan ya. Terus bawa kue untuk Zikra. Terus apa lagi dong? Bawa minum ya? Iya, nanti buat minum sama Zikra. Ini biasanya teman-teman kalau Zikra lagi bad mood, biasanya kayak gini. Biasa ya anak-anak ya. Terus Mama mau cerita juga nih, kalau buat itu udah ramah anak. Iya, soalnya di sini biasanya kita udah disediain tempat untuk istirahat, tempat untuk apa? Mama, untuk kita kumpul-kumpul sama teman-teman. Iya, terus Zikra bilang apa? Iya. Kalau Zikra udah rewel biasanya dia mau minta main lagi ya. Kalau nggak minta main, kemudian Mama ya udah waktunya siang. Oke, sini Mama mau kasih tip nih buat teman-teman ketika bawa anak ke kantor ya. Kalau biasanya anak-anak itu kan mudah bosan ya kalau di kantor. Nah, biasanya Mama bawa mainan, bawa makanan kesukaan. Iya, bawa makanan kesukaan. Terus bawa apa lagi Mama? Apa? Bawa apa sayang? Iya, terus Mama biasanya bawa sendal untuk Zikra jalan, karena Zikra udah senang jalan-jalan. Jadi buat mama-mama nih yang di luar yang masih bingung mau bawa anak atau enggak ketika di kantor,
jangan segan-segan, jangan merasa terbebani dengan adanya anak, karena anak adalah anugerah yang dari Maha Kuasa ya. Jadi apapun yang ada, jadikanlah semua kenikmatan yang harus kita jaga. Dan ini adalah hadiah dari